Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 9, tugas video pembelajaran mata kuliah Etika, Profesi dan Keguruan, Tadris Matematika kelas 6B dengan anggota saya sendiri Salma Azahwa dan juga saya Siti Maisyah. Di sini kami akan menjelaskan materi tentang pengertian kualifikasi dan kompetensi pendidik, baik itu pendidik formal maupun non formal. Oke, baik, langsung saja untuk materi pertama akan dijelaskan oleh Siti Maisyah. Silahkan disimak. Yang pertama, pengertian kualifikasi pendidik dulu. Pendidik adalah tenaga kependidikan yang berkualifikasi sebagai guru, dosen, konselor yang sesuai dengan kekhususannya serta berpartisipasi dalam menyelenggarakan pendidikan. Nah, pendidik dalam ranah pendidikan haruslah memiliki kualifikasi akademik. Kualifikasi akademik berarti ijazah jenjang pendidikan akademi yang harus dimiliki oleh guru atau dosen sesuai dengan jenis, jenjang, dan satuan pendidikan formal di tempat penugasan. Kualifikasi sendiri yaitu keahlian yang diperlukan untuk melakukan sesuatu atau menduduki jabatan. Dimensi kualifikasi antara lain kualifikasi latar belakang pendidikan sesuai dengan bidang atau mata pelajaran yang diajarkan, sertifikasi profesi guru, rencana pengajaran, prosedur mengajar, dan hubungan antar pribadi. Kualifikasi guru mendukung tercapainya kemampuan guru sesuai dengan kompetensi yang diharapkan. Kompetensi yang harus yaitu kompetensi kepribadian, kompetensi pedagogik, kompetensi profesional, dan kompetensi sosial. Nah, kualifikasi diartikan sebagai hal-hal yang dipersyaratkan baik secara akademis dan teknis untuk mengisi jenjang kerja tertentu. Kualifikasi mendorong seseorang untuk memiliki suatu keahlian atau kecakapan khusus. Dalam dunia pendidikan, kualifikasi dimengerti sebagai keahlian atau kecakapan khusus dalam bidang pendidikan, baik sebagai pengajar mata pelajaran, administrasi pendidikan, dan seterusnya. Bahkan, kualifikasi terkadang dapat dilihat dari segi derajat lulusannya. Kualifikasi guru dalam kegiatan belajar mengajar menentukan tercapainya tujuan pembelajaran. Keterampilan dalam pekerjaan profesi sebagai guru didukung oleh teori yang telah dipelajari. Seorang guru yang kompeten diharuskan untuk belajar terus-menerus dan mendalami fungsinya sebagai guru yang memiliki kualifikasi. Selanjutnya, yang kedua adalah pengertian kompetensi pendidik. Kompetensi guru atau pendidik adalah seperangkat pengetahuan, keterampilan, dan perilaku yang harus dimiliki, dihayati, dan dikuasai oleh seorang guru dalam melaksanakan tugas keprofesionalannya. Di dalam PP nomor 19 tahun 2005 pasal 28 ayat 3 dinyatakan bahwa kompetensi pendidik sebagai agen pembelajaran pada jenjang pendidikan dasar dan menengah serta pendidikan anak usia dini meliputi kompetensi pedagogik, kepribadian, profesional, dan juga sosial. Dalam hal profesional, seorang guru harus menguasai keterampilan mengajar dalam hal membuka dan menutup pelajaran, bertanya, memberi penguatan, dan mengadakan variasi mengajar. Wijaya menyatakan bahwa kemampuan profesional yang harus dimiliki guru dalam proses belajar dan mengajar adalah yang pertama menguasai bahan, kedua mengelola program belajar mengajar, ketiga mengelola kelas, keempat menggunakan media dan sumber, kelima menguasai landasan-landasan kependidikan, keenam mengelola interaksi belajar mengajar, ketujuh menilai prestasi peserta didik untuk kepentingan pengajaran, kedelapan mengenal fungsi dan program pelayanan bimbingan dan penyuluhan, ke-9 mengenal dan menyelenggarakan administrasi sekolah, serta ke-10 memahami prinsip-prinsip dan menafsirkan hasil-hasil penelitian pendidikan guru keperluan pengajaran. Selanjutnya, kualifikasi dan kompetensi pendidik pada lembaga pendidikan formal dan juga non-formal. Pendidikan formal adalah kegiatan yang sistematis, bertingkat atau berjenjang dimulai dari sekolah dasar sampai dengan perguruan tinggi dan yang setaraf dengannya. Termasuk dalamnya ialah kegiatan studi yang berorientasi akademis dan umum, program spesialisasi, dan latihan profesional yang dilaksanakan dalam waktu yang terus-menerus. Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, pendidikan formal didefinisikan Pendidikan formal adalah jalur pendidikan yang terstruktur dan berjenjang yang terdiri dari pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan juga pendidikan tinggi. Sedangkan pengertian lembaga pendidikan nonformal bahwa pendidikan nonformal menurut pasal 1 ayat 12 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional yang diperkuat dengan terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan, khususnya pasal 1 ayat 3 menyebutkan bahwa pendidikan nonformal adalah jalur pendidikan di luar pendidikan formal yang dapat dilaksanakan secara terstruktur dan berjenjang.
Nah, selanjutnya pendidikan non formal berfungsi sebagai penambah pada pendidikan formal apabila pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang diperoleh peserta didik pada satuan pendidikan formal dirasa belum memadai. Pendidikan non formal berfungsi sebagai pelengkap apabila peserta didik pada satuan pendidikan formal merasa perlu untuk menambah pengetahuan, keterampilan, dan sikap melalui jalur pendidikan non formal. Nah, selanjutnya yang kedua yaitu kualifikasi akademik guru melalui uji kelayakan dan kesetaraan atau non formal. Kualifikasi akademik yang dipersyaratkan untuk dapat diangkat sebagai guru dalam bidang-bidang khusus yang sangat diperlukan tetapi belum dikembangkan di perguruan tinggi dapat diperoleh melalui uji kelayakan dan kesetaraan. Baik, kesimpulannya dari semua pemaparan yang telah dibahas di atas dapat diinterpretasikan bahwa kualifikasi dan kompetensi pendidik adalah satu kesatuan yang terintegrasi secara kompleks dan sesuatu yang inheren pada seseorang pendidik. Kualifikasi dan kompetensi adalah unsur-unsur yang mutlak harus dimiliki oleh seorang pendidik karena akan berpengaruh pada kualitas proses pembelajaran dan kualitas output dan outcome siswa dalam proses pembelajaran tersebut. Kualifikasi diartikan sebagai suatu keahlian atau mengkualifikasikan adalah wewenang atau jabatan atau power dalam mengemban jenjang tertentu. Sedangkan kompetensi diartikan sebagai kemampuan atau kesanggupan seseorang untuk menghandle suatu tugas atau tuntutan yang dipertanggungjawabkan. Baik, mungkin cukup sekian pemaparan materi dari kelompok 9 dari saya Salma Azahwa dan juga rekan saya Siti Maisha. Kurang-kurangnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.